begini, logistik di Indonesia itu sekarang itu terjadi perang tarif, ya. Dan itu perang tarif ini sebenarnya sangat merugikan juga bagi pengemudi di tengah pengemudi kita itu tidak punya standar upah. Belum lagi punglinya itu setiap perjalanan juga banyak ditanggung oleh para pengemudi. Ini sungguh memberatkan. Apalagi kalau kecelakaan itu pasti pengemudinya kalau dia meninggal ya saya bilang keluarganya merana, kalau dia hidup pasti dia jadi tersangka. Padahal kalau namanya muatan itu lebih ya, kendaraan berdimensi itu bukan kesalahan pengemudi, itu sebenarnya kesalahan dari pemilik truknya atau pemilik barang. Karena mereka yang merekomendasikan untuk membawa sejumlah barang. Supir itu kan hanya mengangkut aja di tugasnya. Tapi dia menjadi beban sekarang ini. Dampaknya adalah sekarang itu pihak-pihak perusahaan-perusahaan angkutan itu juga kesulitan mendapatkan supir-supir yang berkualitas. Karena cukup banyak pengemudi itu sudah beralih profesi, tidak mau jadi supir truk lagi, ada jadi supir taksi, supir dan sebagainya. Pokoknya mereka tidak happy lah, tidak gembira menjadi supir taksi, supir truk ya. Belum lagi supir truk itu kan rata-rata hampir semuanya berdasarkan dari kenek. Nah sekarang setiap operasional supir truk tidak bisa membiayai kenek lagi. Nah artinya kita kehilangan supir-supir berkualitas dan makin lama makin berkurang sehingga kita akan sekarang sudah mengalami sebenarnya krisis supir truk. Ya, sulit mendapatkan supir-supir truk berkualitas, mereka sudah beralih profesi. Gitu, Mbak. Berarti tidak tepat ya kalau kelebihan dimensi dan juga kelebihan kapasitas ini yang disalahkan adalah sopir truknya. Berarti yang harus bertanggung jawab menurut Anda ini adalah pihak dari karoserinya. Nah, kemudian Pak Joko, menurut Anda seharusnya siapa yang harus bertanggung jawab kalau dari case-nya adalah supir truknya ini ternyata tidak berdaya, lalu siapa yang punya tanggung jawab, Pak? Nah, ini kan dampak dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di pasal 184 itu menyebutkan bahwa tarif angkutan barat berdasarkan kesepakatan. Itu jadi persoalan kesepakatan kan siapa yang paling rendah itu yang menang. Yang kedua di pasal 277 itu memberatkan pengemudi. Ya. Nah, kita harus ingat Indonesia ini kan bukan negara kontinental, negara kepulauan. Semuanya ditumpu logistik kita pada angkutan darat. 98% itu di jalan raya. Padahal kita masih punya jaringan kereta, punya perairan itu belum dimanfaatkan. Ya, dulu ya air mineral itu mengangkut ke Jakarta dari daerah Sukabumi itu menggunakan jalan kereta malam hari setelah KRL tidak beroperasi. Tetapi ada tawaran lebih murah, tapi tentunya overload, overdimensi ya, itu mereka beralih ke darat. Dampaknya ya beberapa kali kecelakaan yang fatal itu kan menabrak gerbang tol di Ciawi.